Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wulansari dengan NPM 210101111110. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas statistik deskriptif dengan dosen pembimbing Ibu Helmawati SE MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ukuran dispersi. Pertama, apa pengertian dari dispersi? Dispersi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Yang B, jenis-jenis ukuran dispersi. Yang pertama, jangkauan atau range atau dilambangkan dengan R. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. A. Jangkauan data tunggal. Rumus R sama dengan X maksimum dikurang X minimum atau XN dikurang X1. Keterangan R adalah range atau jangkauan atau rentangan. X maksimum adalah nilai data yang paling besar. X minimum adalah nilai data yang paling kecil. Contoh, tentukan jangkauan dari 1, 4, 7, 8, 11. Penyelesaian R sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Di sini kita tahu bahwa X maksimumnya adalah 11 dan X minimumnya adalah 1. Berarti jangkauan atau R-nya adalah 11 dikurang 1 sama dengan 10. Yang B, jangkauan data berkelompok. Rumus range atau batas atas kelas pertama dikurang batas bawah kelas terakhir. Contohnya dapat kita lihat sebagai berikut. Dua, jangkauan antar kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Pertama, jangkauan antar kuartil dengan rumus JK sama dengan Q3 dikurang Q1. Jangkauan semi interkuartil, rumus sama dengan QD sama dengan 1/2 atau setengah dikali Q3 dikurang Q1. Contohnya, tentukan jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil dari data berikut 2, 4, 8, 10, 12, 14. Penyelesaian N sama dengan 6. KI atau I dikali N tambah 1/4. Q1 sama dengan 1 dikali 6 ditambah 1/4 sama dengan 1,75 atau dibulatkan menjadi 2. Q1 sama dengan 4. Q3 sama dengan 3 dikali 6 ditambah 1/4 sama dengan 5,25 atau dibulatkan menjadi 5. Q3 sama dengan 12. JQ sama dengan Q3 dikurang Q1. Q1 kita tadi adalah 12 dikurang 4 sama dengan 8. QD sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1 sama dengan setengah dikali 12 dikurang 4 sama dengan 4. Yang ketiga, deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. A. Deviasi rata-rata data tunggal. Rumus DR sama dengan 1/N sigma 1X dikurang X bar 1 sama dengan sigma 1X dikurang X bar 1/N. Dapat kita lihat sebagai contoh soal di berikut. B. Varians data berkelompok. Rumus DR sama dengan 1/N sigma F dikali X dikurang X bar
sama dengan sigma F dikali X dikurang X bar per N. 4. Varians. Varians adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Untuk simpelnya, varians atau varian simpel disimbolkan dengan S kuadrat. Untuk populasinya, variansnya atau varians populasi disimbolkan dengan sigma kuadrat. Varians ini dapat terbagi menjadi 3. 1. Varians data tunggal. Untuk data tunggal, varians ini dapat ditentukan dengan 2 metode, yaitu metode biasa dan metode angka kasar. 1. Metode biasa. Untuk metode biasa terbagi juga menjadi 2. Yang A, untuk sampel besar atau N besar dari 30. Rumusnya sebagai berikut. B, untuk sampel kecil, N kecil sama 30. Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. 2. Metode angka kasar. A, untuk sampel besar, N besar dari 30. Rumusnya sebagai berikut. B, untuk sampel kecil, N kecil sama dari 30. Rumusnya sebagai berikut. Contoh soal. Contoh soalnya dapat dilihat sebagai berikut dan penyelesaiannya ada di berikut ini. B. Varians data berkelompok. Untuk data berkelompok atau distribusi frekuensi, variansnya dapat ditentukan dengan menggunakan 3 metode. 1. Metode biasa. Untuk sampel N besar dari 30, rumusnya di bawah ini. Dan untuk sampel kecil N kecil dari 30, rumusnya di bawah ini. 2. Metode angka kasar. Untuk sampel besar N besar dari 30, rumusnya sebagai berikut. Dan untuk sampel kecil N kecil sama dari 30, rumusnya sebagai berikut. 3. Metode coding. Untuk sampel besar N besar dari 30, rumusnya sebagai berikut. Dan untuk sampel kecil N kecil dari 30, rumusnya sebagai berikut. Keterangan C sama dengan panjang interval kelas. U sama dengan D per C sama dengan X kurang M per C. M adalah rata-rata hitung sementara. Contoh soal sebagai berikut. C. Varians gabungan. Varians gabungan ini dapat dicari dengan rumus berikut. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. 5. Simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar simpangan rata-rata kuadrat. Untuk simpel, simpangan bakunya disimbolkan dengan S. Untuk populasi, simpangan bakunya disimbolkan dengan sigma. Untuk menentukan nilai simpangan baku, caranya ialah dengan menarik akar dari varians. Jadi, S sama dengan akar varians. Cara mencari simpangan baku dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. A. Simpangan baku data tunggal dengan rumus S sama dengan akar sigma dikali X1 dikurang X bar per 2 pangkat 2 per N. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut. B. Simpangan baku data berkelompok. Rumus S sama dengan akar sigma Fi dikali X1 dikurang X bar pangkat 2 per N. Contohnya dapat kita lihat seperti berikut.
C. Koefisien variasi. 1. Koefisien variasi atau KF dengan rumus KF sama dengan S per X dikali 100%. Contohnya, nilai rata-rata pada ujian nasional mata pelajaran matematika yang terdapat pada kelas 11 IPA 1 sebesar 80 dengan simpangan standar sebesar 4,2, maka berapakah nilai dari koefisien variasi dari kelas tersebut? Penyelesaiannya diketahui di sini X atau nilai rata-ratanya adalah 80. S-nya atau simpangan baku sama dengan 4,2. Jawabannya KF sama dengan S per X dikali 100%. KF sama dengan 4,2 dikali 80, 4,2 per 80 dikali 100%. Hasilnya adalah 5,25%. Jadi, nilai koefisien variasi pada kelas 12 IPA 1 tersebut adalah 5,25%. 2. Varian jangkauan atau rumusnya FR sama dengan R per X dikali 100%. 3. Variasi simpangan rata-rata atau FSR dengan rumus FSR adalah SR per X dikali 100%. 4. Variasi kuartil, rumus FQ sama dengan QD per ME dikali 100%. Atau bisa juga VQ sama dengan Q3 dikurang Q1 per Q3 ditambah Q1 dikali 100%. D. Kemencengan atau kecondongan, yaitu adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. 1. Koefisien kemencengan Pearson atau rumusnya SK sama dengan X per MO per S. 2. Koefisien kemencengan Bowley dengan rumus SKB sama dengan Q3 dikurang Q1 dikurang Q2 dikurang Q1 per Q3 dikurang Q2 dikurang Q2 dikurang Q1. 3. Koefisien kemencengan persentil atau disingkat menjadi SKP sama dengan P90 dikurang 2P50 ditambah P10 per P50 dikurang P10. 4. Koefisien kemencengan momen dengan rumus data tunggal sebagai berikut, dan untuk data kelompok juga ada di PPT-nya. E. Keruncingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. 1. Koefisien keruncingan. Yang A untuk data tunggal rumusnya sebagai berikut, dan B untuk data berkelompok rumusnya sebagai berikut. 2. Koefisien kurtosis atau kurtosis persentil rumusnya K sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1 per P90 dikurang P10. F. Bilangan Z atau skor rumusnya ZI sama dengan KXI per X bar, XI dikurang X bar per S, I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Diketahui X data. Diketahui data 5, 4, 8, 7. 1. Buatlah data baru dengan menggunakan bilangan Z. Penyelesaiannya N sama dengan 5 dan X sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 1/5 sama dengan 5. Penyelesaiannya dapat dilihat sebagai berikut. Baiklah, itulah hasil video yang bisa saya terangkan. Apabila ada kesalahan atau kejanggalan mohon dimaafkan, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.